Selamat malam, saya Melani Segi dengan NIM 1810 ke 16625, kelas A2 semester 6. Saya akan membaca buku English for Business halaman 1 dan 2 chapter 1 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Distribusi. Fungsi bisnis selanjutnya adalah distribusi. Sarana distribusi untuk menyebarkan produk ke seluruh pasar sedemikian rupa sejumlah orang bisa membelinya. Distribusi melibatkan melakukan hal-hal berikut. Sebuah sistem transportasi yang baik untuk membawa barang ke tempat yang berbeda, wilayah geografis. Sistem pelacakan yang baik sehingga barang yang tepat sampai di tempat yang tepat, waktu dan dalam jumlah yang tepat. Kemasan yang baik yang menghilangkan keausan transportasi. Melacak tempat-tempat di mana produk dapat ditempatkan sedemikian rupa ada peluang maksimal untuk membelinya. Ini juga melibatkan sistem untuk mengambil kembali barang dari pedagang. Distribusi dapat membuat atau menghancurkan perusahaan. Distribusi yang bagus sistem secara sederhana berarti perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk menjual produknya lebih banyak dari pesaingnya. Perusahaan yang menyebarkannya produk yang lebih luas dan lebih cepat masuk ke pasar dengan biaya lebih rendah daripadanya. Pesaing akan membuat margin yang lebih besar, menyerap kenaikan harga bahan baku lebih baik dan bertahan lebih lama dalam kondisi pasar yang sulit. Distribusi sangat penting untuk semua jenis industri atau layanan. Produk harga terbaik, promosi, dan orang tidak akan mendapatkan apa-apa jika produk tidak tersedia untuk dijual. Titik di mana konsumen dapat membeli. Penjualan. Fungsi bisnis selanjutnya adalah penjualan. Penjualan adalah aktivitas yang berhubungan dengan penjualan atau jumlah barang atau jasa yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Penjual atau penyedia barang atau jasa menyelesaikan penjualan sebagai tanggapan atas akuisisi, perampasan, permintaan, atau langsung interaksi dengan pembeli di tempat penjualan. Ada peralihan gelar, properti atau kepemilikan, item, dan penyelesaian harga di kesepakatan mana yang dicapai pada harga untuk mana pengalihan kepemilikan. Dari item tersebut akan terjadi penjual bukan pembeli biasanya mengeksekusi penjualan dan dapat diselesaikan sebelum kewajiban pembayaran. Hopper. Menurut Hopper, bisnis adalah aktivitas yang sangat kompleks, biasanya dilakukan di bidang industri perbankan, transportasi, penjualan, distribusi, dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan mereka yang melakukannya. Fungsi bisnis. Setiap aktivitas pasti memiliki fungsi dan tujuan. Nah, begitu juga bisnis. Bisnis juga memiliki fungsi dan tujuan. Ini beberapa fungsi dan tujuan bisnis, antara lain sebuah fungsi. Fungsi adalah aturan yang menghubungkan nilai satu variabel, kuantitas ke nilai kuantitas variabel lain, dan melakukannya sedemikian rupa cara agar nilai kuantitas variabel kedua ditentukan secara unik yaitu fungsi dari nilai kuantitas variabel pertama. Fungsi juga dapat didefinisikan sebagai realisasi dari suatu set input ke satu set yang memungkinkan output, di mana setiap input terkait satu output. Berikut adalah beberapa fungsi bisnis, yaitu produksi. Fungsi bisnis pertama adalah produksi. Produksi adalah proses menggabungkan berbagai input material dan input non-material. Rencana pengetahuan untuk membuat sesuatu untuk konsumsi. Keluaran. Ini adalah tindakan menciptakan keluaran barang atau jasa yang dimilikinya, menghargai dan kontribusi pada kegunaan individu. Area dari ilmu ekonomi yang berfokus pada produksi disebut sebagai produksi teori, yang dalam banyak hal mirip dengan konsumsi atau konsumen. Teori di bidang ekonomi misalnya saja seperti furniture. Brown dan Fratello. Menurut Brown dan Fratello, bisnis diartikan sebagai sebuah lembaga yang produksi atau membuat barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh publik, dan segala hal yang menyangkut berbagai bisnis dilakukan oleh pemerintah atau swasta, baik yang mereka kejar untung atau tidak. B. Griffin dan Ebert. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah aktivitas itu, menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen atau publik. Kegiatan bisnis dapat dilakukan oleh organisasi bisnis yang memiliki badan hukum atau badan usaha.
atau perseorangan yang tidak memiliki badan hukum atau badan usaha, misalnya seperti PKL, warung yang belum memiliki surat izin tempat usaha atau situ, atau informal lainnya. Bisnis, Huggles dan Kapor. Menurut Huggles dan Kapor, bisnis adalah organisasi itu menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Sebuah bisnis atau perusahaan dikatakan berhasil menghasilkan untung atau untung jika total pendapatan dalam satu periode lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan. Mendapatkan keuntungan merupakan daya tarik utama dalam menjalankan bisnis. Melalui keuntungan yang didapat, para pebisnis bisa mengembangkan usahanya sehingga bisa menghasilkan keuntungan atau bahkan keuntungan yang lebih besar. Alan Afwah, 2004. Menurut Alan Afwah, bisnis itu terorganisir atau terstruktur, kegiatan usaha perseorangan atau kelompok yang dilakukan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Biasanya orang menjalankan bisnis pasti menghasilkan uang dan waktu menghabiskan, dan mereka juga harus mengambil risiko. Mereka biasanya disebut sebagai definisi bisnis. Secara umum, bisnis diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok organisasi yang melakukan penjualan, produksi, distribusi, pembelian, atau pertukaran barang atau jasa. Dan ini kegiatan bisnis juga bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Ada 3 cara untuk menggunakan kata bisnis. Badan usaha, yaitu unit teknis, hukum, dan ekonomi untuk keuntungan. Sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal. Semua kegiatan dilakukan oleh produsen atau komunitas produsen. Sekian bacaan dari saya dan terima kasih.